الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم القيامة. أما بعد. Alhamdulillah ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah jami'an. Insyaallah taala kita akan langsung melanjutkan dari tafsir surat An-Najm. Kita akan memasuki insyaallah langsung pada ayat ke-19. Dan pertemuan terakhir kita membahas sampai pada ayat sebelumnya ke-18. Laqad ra'a min ayati rabbil kubra. Maksudnya sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau telah melihat tanda-tanda Rabb-Nya yang besar. Dan itu mencakup banyak disebutkan di pertemuan yang lalu pada kejadian Al-Isra wal Mi'raj. Kemudian di ayat yang setelahnya Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Afara'aitumul Lata wal Uzza wa manata ats-tsalitsata al-ukhra." Afara'aitum, berkata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, wa hadzal istifham, pertanyaan ini dari Allah adalah litahqir wal inhitat rutbati hadhil asnam, adalah untuk merendahkan dan menjatuhkan kedudukan berhala-berhala ini allati zakaraha Allah, yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Dan maknanya yakni afara'aitumul Lata wal Uzza, kata Syekh Utsaimin, yakni akhbiruni ba'da an sami'tum min ayatillahil kubra. Setelah kalian mendengar tentang tanda-tanda kekuasaan Allah yang besar, ma sami'tum, sebagaimana telah kalian dengar, akhbiruni an sya'ni hadhil asnam wa ma qimatuha, maka beritahukanlah kepadaku tentang yaitu keadaan berhala-berhala kalian ini dan seberapa nilainya, wa ma martabaduha, seberapa martabatnya, wa ma izzatuha, dan seberapa kejayaannya. Ya, ini bandingkan. Setelah kalian mendengar disebutkan dalam ayat-ayat Allah yang dibacakan oleh Rasulullah SAW, khususnya ayat-ayat Makkiyah, yang disebutkan padanya sekian banyak tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dari penciptaan langit, ya, bumi, gunung-gunungnya, dan berbagai macam dengan bahasa-bahasa yang subhanallah yang diakui oleh mereka sendiri, para penyair al-syu'ara, para penyair ulung, mereka pun belum pernah menjumpai firman atau ucapan yang seperti ini. Setelah diingatkan dan disebutkan bagaimana kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala, maka di sini Allah menggunakan dengan bahasa yang halus, afara'aitumul Lata wal Uzza. Ya. Tidak langsung dengan dalam hal ini di sini yakni langsung dengan bahasa langsung melaknat ataupun mencela dengan dengan jelas tentang sesembahan mereka itu. Padahal memang berhak dicela dan memang berhak untuk dilaknat. Yang yakni apa? Sebagian yang mereka atau yang mereka peribadahan yang mereka lakukan karena syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. yakni sifat dan ibadah yang mereka lakukan adalah perbuatan, bukan hanya dosa besar biasa, bahkan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menyatakan afara'aitumul Lata wal Uzza. Yang makna letter-nya adalah bagaimana menurut kalian tentang Lata dan Uzza. Dan maknanya adalah pertanyaan dalam bentuk kritikan sebuah perkara yang mengarah kepada negatif, yakni sebagian mengartikan maka apakah patut kalian masih menganggap Lata dan Uzza?
yakni setelah kalian mendengar bagaimana disebutkan tanda-tanda kekuasaan Allah, seberapa hebatnya Allah, seberapa dahsyatnya kemahakuasaan Allah, maka apakah kalian masih patut menganggap Lata dan Uzza yakni sebagai sesembahan selain Allah? Ini maknanya. Tapi dengan bahasa afara'aitumul Lata wal Uzza. Bagaimana kalian terhadap Lata dan Uzza? Ini banyak hal terkandung dalam hal ini, tetapi dipahami itu adalah sebenarnya sebuah bantahan, sebuah sanggahan, sebuah yaitu peringatan dari suatu tindakan tersebut menandingkan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadahan dengan sesembahan-sesembahan selain. Dan ini disebut di sini Lata dan Uzza. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah taala menyebutkan lamma zakka ta'ala ma ja'a bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam min al-huda wa dinil haq. Setelah sebelumnya Allah Subhanahu wa taala mensucikan apa yang datang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupa petunjuk dan agama yang benar. Allah memuji Nabi Muhammad dan yang mengantarkan wahyu kepadanya malaikat Jibril, dan juga wahyu yang disampaikan kepada beliau. Dipuji sejak awal surat kita telah lewati, wa najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha 'allamahu syadidul quwa dan seterusnya. Ya. Disebutkan tidaklah teman kalian ini Nabi Muhammad seorang yang tersesat, tidak pula menyimpang. Itu tazkiyah, rekomendasi. Bersih dari yaitu ketersesatan yang didasari di atas kejahilan, dan bersih dari penyimpangan yang didasari atas hawa nafsu. Kemudian Allah menyatakan tidaklah dia berbicara menurut hawa nafsunya, tapi semuanya adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Allah memuji tentang Nabi Muhammad dan yang menghantarkan wahyu. 'Allamahu syadidul quwa, yang mengajarinya adalah yang sangat kuat. Dzumratin fastawa telah kita sebutkan semua. Jibril yang menghantarkannya, yang kuat lagi amanah, kuat lahir batin dan amanah, yang menjaga wahyu tersampaikan seperti adanya, tanpa tertambahi sesuatu, tanpa terkurangi, diambil oleh syaitan. Oleh Ruhul Amin, Ruhul Kudus, tersampaikan kepada sebaik-baik makhluk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan wahyunya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man ahsanu qawlan." Ya, dan demikian, "Wa man ahsanu minallahi qila." Dan siapa yang lebih bagus ucapannya daripada Allah? Tidak ada. Maka setelah Allah Subhanahu wa taala memuji dan menyanjung apa yang datang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupa wahyu, firman Allah dan sabda beliau alaihi wasallam, semua yang merupakan petunjuk dan agama yang benar. Wal amr bi ibadatillahi wa tauhidi, dan perintah untuk mengibadai Allah dan mengesahkannya. Setelah itu melalui mulai ayat ini, mulai ayat ke-19 dan seterusnya. Ya, dan beberapa ayat setelahnya mulai Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kebalikannya. Maka kata Syekh Sa'di, "Dzakara butlana ma 'alaihi al-musyrikuna min ibadati man laysa lahu min awsafil kamali syai'." Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kebatilan yang ada pada musyrikun berupa peribadahan mereka terhadap pihak-pihak, yaitu sesembahan-sesembahan mereka, berhala-berhala yang tidak memiliki sifat-sifat kesempurnaan sama sekali. Wala tanfa' wala tadur, tidak bisa memberi manfaat, tidak pula bisa mencelakakan mereka. Ya. Maka Allah menyatakan, dan Allah alam shawab, tidak menutup kemungkinan ini pun masuk dalam ayat afara'aitumul Lata wal Uzza. Bukan hanya maka apakah patut kalian masih menganggap Lata wal Uzza, dan sebelum itu bagaimana menurut kalian terhadap Lata dan Uzza? Artinya apa bisa memberi manfaat kalian? Bisa melindungi kalian? Melindungi dirinya sendiri saja tidak bisa. Dan dulu Nabi Ibrahim telah memberikan pelajaran pada kaumnya ketika menghancurkan patung-patung berhala mereka dan disisakan satu. Ketika ditanya, "Fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim?" Apa engkau yang melakukan ini terhadap sesembahan-sesembahan kami ya Ibrahim? Ibrahim mengatakan, "Bal fa'alahu kabiruhum hadza." Dikalungkan kapaknya ke berhala yang paling besar, yang melakukan ini yang paling besar. Mereka mikir
dan nggak percaya. Mana mungkin ini menghancurkan yang lainnya? Nggak mungkin ini bisa seperti ini. Nah, kalau kalian tahu ini nggak mungkin melakukan seperti itu, kenapa masih kalian sembah? Kenapa masih kalian minta? Masya Allah. Maka di sini demikian pula, yakni Allah Subhanahu Wa Taala mengajak dan sedikit dengan sedikit nada, yakni celaan tetapi tidak langsung frontal, tapi dengan bahasa afara'aitumul lata wal uzza wa manata tsalitsatal ukhra, yaitu celaan dan untuk menyentil mereka, menyindir mereka dan membuat mereka semestinya kalau mau berpikir objektif akan mendorong mereka untuk berpikir, ya, kenapa mereka menyembah Lata dan Uzza? Bagaimana kalian terhadap Lata dan Uzza? Apakah mereka bisa beri manfaat, madarat? Bahkan dirinya pun tidak. Apakah Lata dan Uzza sesembahan kalian itu memiliki sifat-sifat sempurna seperti Allah yang disifatkan sebelumnya? Setelah kalian dengar bagaimana diingatkan tentang kemahakuasaan Allah, ini demikian yang dimaksud. Maka disebutkan innama hiya fa in hiya illa asma'un sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Dan sebelumnya disebutkan famanata tsalitsatal ukhra alakumuz dzakaru wa lahul untha. Disebutkan di sini 3 nama berhala dan bukan berarti pembatasan dalam artian bukan bermakna orang-orang jahiliyah dulu berhalanya cuma 3 ini. Tidak. Banyak ratusan mereka memiliki berhala-berhala, persembahan tandingan selain daripada Allah Subhanahu wa taala yang mereka akui dan mereka ibadahi. Tetapi 3 ini di antara yang terbesar dan diagungkan oleh mereka. Adapun Lata di sini dengan bahasa afara'aitumul Lata tanpa tasydid. Afara'aitum al-Lat. Lata. Kata ini Lata disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah taala atau sebelumnya At-Tabari dulu. Lata, al-Lat hiya min Allah. Kata Lat, nama Lata ini merupakan cuplikan atau ambilan dari lafzul jalalah Allah. Bukan maksudnya dari Allah itu enggak, nama. Artinya begitu. Mereka ambil kata Lata itu dari kata ilah. Yang kedua, mereka memberi nama Uzza itu dari kata Al-Aziz, yang artinya Maha Perkasa. Al-Aziz. Kalau Al-Aziz itu laki-laki, kalau Al-Uzza itu nama dengan bentuk muannats perempuan. Demikian Allah dari kata lafzul jalalah Allah. Al-Syasadi menyebutkan fasammau al-Lat min al-ilah. Mereka menamakan nama berhala mereka Lat dari kata al-ilah yang bermakna al-ma'luh, yakni al-ma'bud, sesembahan yang disembah. Al-mustahiq lil ibadah, maknanya yang berhak diibadahi. Wal Uzza min al-Aziz. Sementara al-Uzza itu dari kata al-Aziz. Wa Manat min al-Mannan. Adapun Manat dari kata al-Mannan yang Maha memberi. Al-Mannan yang Maha memberi. Nama-nama ini baik, ada yang pertama adalah Lat. Berkata Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah taala, wa kanat al-Lat sakhrah bayda manqushah. Lat ini bentuknya adalah sebuah batu putih yang dipahat, dibentuk batu putih yang dipahat, dibentuk dari batu putih kemudian dibentuk. Wa 'alaiha bait bis-Taif, dan di atasnya ada bangunan. Batu di dalam kuil bangunan, ya, yang mereka keramatkan atau mereka agungkan. Bit-Taif, dan dia ada di daerah Taif. Taif itu kalau perjalanan kurang lebih sini Semarang, ya. Mekah ke Taif, ya, 4 jam kurang lebih. Naik terus ke atas dari Mekah. Mekah itu bawah, sehingga kalau banjir, ya, air semua itu ke arah Ka'bah. Sekitarnya gunung semua, ya. Bahkan ada yang mengatakan, yakni Mekah berada di bawah permukaan laut, ya. Sekitarnya gunung-gunung semua, tinggi-tinggi. Baik, kembali ke sini. Maka Taif sebuah daerah dari Mekah kurang lebih perjalanan 3-4 jam.
naik terus ke atas. Dan ini Lat, berhala sesembahan orang-orang jahiliyah, ini ada di Taif. Bentuknya asalnya batu putih yang dipahat, ya, mereka bentuk, dan wa'alaiha bait, di atasnya ada bangunan, kuil bangunan. Dan di Taif lahu astar wa sadanah. Dan ada tirainya, ada hijabnya, ada kain kelambunya, ada kainnya tutupi. Wa haulahu fina muazzam, di sekitarnya ada teras yang dikeramatkan, diagungkan seluruhnya. Inda ahli Taif, di kalangan para penduduk Taif. Wa hum Thaqif, yaitu Bani Thaqif. Mereka lah para penjaga dan yang betul-betul memuja berhala Lata ini. Wa hum Thaqif wa man taba'aha, dan juga kabilah-kabilah lain yang mengikuti mereka. Yaftakhiruna biha ala man hadahum, mereka membanggakan sembahan mereka ini daripada yang selainnya. Min ahya'il Arab ba'da Quraisy, dari kabilah-kabilah Arab yang lain setelah Quraisy. Artinya kedudukan mereka setelah Quraisy. Ya, Quraisy lebih tinggi. Ya, mereka Bani Thaqif setelahnya. Dan mereka membanggakan karena mereka memiliki sesembahan ini yang diagungkan, mereka banggakan terhadap kabilah-kabilah yang lain. Maka inilah sesembahan Bani Thaqif di Taif dan kabilah-kabilah lain yang mengikutinya. Baik, ini mana apa yang disebutkan oleh Ibnu Katsir Allah Ta'ala terkait dengan Lat. Ya. Dan di sana ada pula yang membaca salah satu qiraah Lat dengan ditasydid taknya, Lat. Ya. Dan itu salah satu riwayat. Dan di sana Latta dengan ditasydid ini disebutkan juga di antara riwayat yang lain disebutkan bahwasanya dahulu kanat Lat, kata Ibnu Ishaq, ya, disebutkan kanat Lat li Thaqif di Taif. Mereka berhala Lat ini adalah milik Bani Thaqif dari Taif. Wa kana sadanatuha wa hujjabuha Banu Mu'tib. Ya, ini kata, dan disebutkan yang menjaganya, melindunginya adalah Bani Mu'tib, kata Ibnu Ishaq. Bani Mu'tib. Ya. Dan tentang asal muasalnya, sebagian ada yang mengatakan, ya, terlebih sebagian yang membaca dan mengisyaratkan dengan tasydid, bahwasanya dulu dia adalah rajulan, seorang lelaki yang dianggap salih dan baik, dan disebut dia kegemarannya adalah yalutus sawiq lil hujjaj. Dia suka mengadun tepung gandum untuk dia bikin roti, ya. Salah satu makanan pokok mereka selain yang sekarang nasi, ya, adalah roti gandum yang mereka sebut khubz, dan terbuat dari bahan tepung gandum dengan macam-macam. Disebutkan ini dulu dia adalah seorang laki yang dianggap baik, rajulan salihan dulu, dan dia suka yalutu as-sawiq, mengadun tepung gandum dan dibikin menjadi roti, kemudian dia bagi-bagi untuk jamaah haji. Dan dia suka bersimpuh, ya, dan berteduh dan beristirahat di tempat tersebut hingga kemudian yakni meninggal dunia, dan orang-orang mengingatnya dan mengagungkannya generasi demi generasi. Kemudian jadilah itu berhala sesembahan di tempat tersebut. Wallahu taala alam. Soal ini Lat dengan ditasydid taknya. Adapun yang masyhur tadi Lat yakni dengan tanpa ditasydid. Sebagaimana di dalam ayat afara'aitumul Lata tanpa ditasydid, ya, taknya. Adapun Al-Uzza, Al-Uzza inilah diambil dari kata Al-Aziz sebagaimana tadi yang disebut, dan inilah sesembahannya orang-orang Quraisy. Sesembahannya orang-orang Makkah. Sesembahannya orang-orang Quraisy. Dan oleh karena disebutkan dalam sebuah riwayat hadis, ya, diriwayatkan oleh Bukhari, ya, ketika terjadi pertempuran, ya, antara kaum muslimin dengan mereka, ya, dan sempat kaum muslimin terpukul mundur dan mereka mencari-cari di antara korban yang tewas,
dan mereka menyebut-nyebut dan membanggakan kesembahan mereka. Ya. Disebutkan ketika itu ya, Abu Sufyan dan saat itu belum berislam, kemudian mengatakan, lana al-uzza wala uzza lakum, kami memiliki uzza dan kalian tidak memilikinya, dan kalian tidak memilikinya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sebelumnya beliau diam dan tidak menjawab ketika dicaci maki dan dikata-katain oleh mereka dan belum terlihat beliau, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menahan sahabatnya. Ada Umar, ada sahabat di sekitar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nabi tidak menyarankan untuk menjawabnya. Mereka mencaci maki nama-nama mereka, biarkan. Tapi ketika Abu Sufyan saat itu ya belum berislam, kemudian meneriakkan, yaitu lana uzza wala uzza lakum, maka Nabi SAW mengatakan, ala tujibuhu, tidakkah kalian menjawab dia? Atau kama qala alaihi salatu wassalam, tidakkah kalian menjawab dia? Jadi menunjukkan bahwasanya ghairah dan al-ghadab, kemarahan Rasulullah SAW adalah lillah. Karena Allah Subhanahu wa taala ketika beliau dikata-katai, ketika beliau dicaci maki, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyabarkan diri. Ketika Allah Subhanahu wa taala sudah yang mereka caci maki dan mereka mengangkat sesembahan mereka, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menghasung untuk mereka menjawabnya. Allahu maulana wala maula lakum. Allah adalah pelindung kami, Allah adalah maula kami. Dan tidak ada maula, tidak ada wali bagi kalian. Ini sehingga saya ada di Bukhari terkait dengan hal ini, nanti bisa dilihat lagi lafaz persisnya yang kita sebutkan secara makna seingat saya. Dan al-uzza ya, disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah taala beberapa hal terkait dengan hal ini. Ketika beliau menerangkan yang ketiga, wa manat as-salisatul ukhra. Ya, wa manat as-salisatul ukhra. Maknanya dan berhala Manat adalah yang ketiga dari yang selainnya. Yani yang ketiga dari yang mana? Dari dua yang sebelumnya. Lat satu, Uzza yang kedua, kemudian Manat. Ya. Dan dikatakan di sini wa Manat salisatul ukhra, dan Manat ini juga ataf kepada yang sebelumnya. Maka bagaimana menurut kalian? Ya, apakah patut masih kalian menganggap Lat, Uzza dan Manat setelah disebutkan sebelumnya kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala? Ya. Dan jelaskan al-huda, petunjuk, dan sedemikian hujjah bayyinah, dalil yang jelas, bimbingan dan petunjuk dan tanda-tanda kekuasaan Allah yang disebutkan, ya. Dan kebenaran Rasulullah SAW dan wahyu yang dibawanya, itu pula Rohul Qudus Jibril dengan sifat-sifatnya, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingkari mereka. Para itu Lat wal Uzza juga disebut wa manata tsalitsatul ukhra. Syutain mengatakan tsalitsah binisbah li ithnataini qabla. Yang ketiga dinisbatkan pada dua yang sebelumnya, Lat dan Uzza. Maka Manat yang ketiga dari yang selainnya. Yang ketiga yang lain dari dua yang sebelumnya. Al-ukhra yakni al-mutaakhirah, yaitu yang belakangan. Wa ka'annaha wallahu alam, seakan-akan wallahu alam dan Allah lebih tahu kata Syekh ini, dunal Lat wal Uzza. Jadi seakan-akan Manat adalah yang ketiga, yang selainnya dari yang dua, yakni dia berada di bawah derajat, yakni menurut mereka Lat dan Uzza fil martabah indal Arab, dari sisi kedudukan di mata orang Arab. Dan Al-Manat ini ada di, seingat saya, di Kudaid, ya, tempat antara Mekah dan Madinah dan dekat dengan Madinah, ya. Disebutkan oleh Ibnu Ishaq, kanat Manat lil Aus wal Khazraj. Mereka diagungkan dan merupakan sesembahan berhala milik penduduk Madinah, Aus dan Khazraj. Wa man dana bi dinihim min ahli Yathrib, dan juga yang memeluk juga seperti mereka, ya, menyembah Manat ini sebagaimana penduduk Madinah, dari kalangan ahli Yathrib penduduk Madinah, ala sahilil bahr, sampai ke pesisir pantai.
min nahiyatil Mushallal bi Qudayb. Di daerah Mushallal, di daerah namanya Qudayb, antara Makkah Madinah. Dan tentang ketiga-tiganya ini disebutkan oleh para ulama Taala dan riwayat hadis bahwasanya ketiga-tiganya setelah Fatu Makkah dihancurkan sebagaimana juga berhala-berhala yang lain. Ibnu Katsir menukilkan qala An-Nasa'i, berkata An-Nasa'i dengan sanadnya, akhbarana Ali bin Munzir, akhbarana Ibnu Fudail, haddatsana Al-Walid ibn Jumay' an Abi Tufail qala lamma fataha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Makkah, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Tufail radhiyallahu anhu mengatakan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menaklukkan Makkah, ba'atha Khalid ibn Walid, beliau mengutus sahabat Khalid bin Walid ila Nakhlah wa kana biha al-Uzza, ke daerah Nakhlah yang itu tidak persis di jantung kota Makkah tapi agak pinggiran, tetapi yang menyembahnya adalah orang-orang Makkah, Quraisy dan yang mengikutinya. Ini Uzza, ya, diutus ke sana. Fa'ataha Khalid, maka Khalid mendatanginya dan singkat kisah sampai menghancurkan dengan apa yang ada di dalamnya dan mengabarkan ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul mengatakan, irji fa innaka lam tasna' syai'an, kembalilah karena engkau belum melakukan apa-apa. Padahal kuilnya, bangunannya sudah dihancurkan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kembalilah sana karena engkau belum melakukan sesuatu apa. Dan ini menunjukkan bahwasanya bagaimana penjagaan tauhid oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, dan bahwasanya para sahabat tidak bergerak sendiri-sendiri masing-masing, tetapi melalui perintah wulatul umur saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, diperintahkan, ya. Dan para ulama terkait dengan hal yang semacam ini memberikan, yakni man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi wa illam yastati' fa bi lisanihi wa illam yastati' fa bi qalbihi wa dzalika adhaful iman, masing-masing sesuai dengan kemampuan dan kekuatannya. Ketika itu ada di dalam rumahnya, ketika itu ada di dalam wilayahnya dan dia kepala kampung, kepala desa, dan seterusnya, dia usaha semaksimalnya untuk menghilangkan hal-hal semacam ini. Dan begitu seterusnya, dan ini termasuk bentuk ta'awun 'alal birri wat taqwa, ta'awun di atas kebaikan dan taqwa. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika memerintahkan Khalid dan Khalid menghancurkan kuil bangunan sekitarnya, Khalid mengabarkan hal itu kepada Rasul dan Rasul mengatakan, irji, kembalilah, fa innaka lam tasna' syai'an, karena engkau belum melakukan sesuatu pun. Faraja Khalid, kembali Khalid, falamma absarathu as-sadana wa hum hajabatuha am'anu fi al-hiyal wa hum yaqulun ya Uzza ya Uzza, ya. Beliau mendapati yaitu para penjaganya yaitu memanggil-manggil ya Uzza ya Uzza. Kemudian langsung didatangi oleh Khalid, fa iza imra'ah, tiba-tiba dia melihat muncul seorang wanita Oriyanah, telanjang, nasyirah sya'raha, yang begitu panjang rambutnya menjuntai ke bawah, tahtu at-turab, sampai yaitu menyeret di tanah, rambutnya sangat panjang, ala ra'siha, ya, dari mulai kepalanya, faramaza bis-sayf, segera dia memenggalnya dengan pedang, hatta patala, sampai dia membunuhnya. Tsumma raja ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhbara. Khalid bin Walid kembali ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan beliau hal tersebut. Faqala, dan Nabi mengatakan, tilkal Uzza, itulah Uzza, jin penunggu di tempat tersebut yang mereka agung-agungkan, dan mereka tandingkan selain daripada Allah Subhanahu wa taala, mereka takuti dan mereka sembahkan sesajen-sesajen, hal yang seterusnya daripada selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau Ibnu Ishaq, berkata Ibnu Ishaq, wa kana Lat li Thaqif, adapun berhala kedua yaitu Lat, karena sebagian menganggap ini adalah derajatnya kedua, meskipun di ayat disebutkan afara'aitumul Lata wal Uzza. Tapi sebagian menganggap yang pertama Quraisy, karena mereka menganggap orang Quraisy memiliki keutamaan dari banyak sisi, termasuk mereka menghuni, para penghuni di sekitar Ka'bah. Orang-orang yang dekat di sekitar Ka'bah sejak masa jahiliyah mereka itu mengagungkannya, dan mereka segan kepada mereka, dan takut kalau mereka berdoa di tempat tersebut mustajab. Sampai pun ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, mendoakan sebagian tokoh-tokoh Quraisy atau musyrikin, mereka itu takut terjadi, ya, sebagaimana salah seorang tokoh mereka yang kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan, dia terus mengganggu dan dia terus menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul mengatakan, Allahumma arsil kalbaka min kilabik, kalban min kilabik, ya Allah, utuslah salah satu anjing dari anjing-anjing. Dia pergi ke sebuah perjalanan dan datang seekor singa, dan dia sudah menduga
ini adalah singa yang yaitu Allah kirimkan melalui doa Muhammad. Dia berada di Mekah dan aku jauh daripadanya dan dia membunuhku dari sana. Dia sudah merasa yang seperti ini. Ini salah satu contoh bisa dilihat di Sirah Nabawiyah. Kemudian dia tidur di tengah teman-temannya yang lain semalam dalam keadaan ketakutan setelah melihat sekilas ada singa. Kemudian setelah menghilang atau sekian lama dia kemudian mereka istirahat tidur di tengah, yang lainnya teman-temannya ada di sekitarnya, tetap dan singa itu datang meloncat dan menerkam hanya kepada fulan yang dituju. Dan orang-orang Makkah keumuman mereka sungkan dan kabilah-kabilah yang lain segan dan demikian pula takut demikian setelah kejadian pasukan bergajah. Dan orang-orang Mekah ketika pasukan Abraha hendak menghancurkan, itu tahun kelahiran Nabi Muhammad SAW, hendak menghancurkan Ka'bah, mereka semua dibinasakan dengan burung-burung ababil dan yang seterusnya. Maka al-muhim mereka dianggap lebih tinggi derajatnya, disegani, ditakuti, dan dianggap mustajab doa di tempat mereka di Mekah di sekitar Ka'bah. Maka ini dan mereka adalah menyembah Uzza, ya, mereka adalah menyembah Uzza. Maka disebutkan Ibnu Katsir Uzza terlebih dahulu. Kemudian Lat, adapun Lat dia nukilkan ucapan Ibnu Ishaq, wa kana Lat litaqid bi Taif wa kana sadadatuha wa hujjabuha Bani Mu'tid. Qultu wa qad ba'atha ilaiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Mughirah bin Syu'bah wa Abu Sufyan. Adapun yang menghancurkannya, maka setelah mendapat kekuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pimpinan dan pemerintah yang berwenang, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan sahabatnya menunjuk Al-Mughirah bin Syu'bah, seorang yang ditokohkan kaumnya, dan dia tidak malu sungkan untuk berkhidmat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, melepaskan khuf Nabi, ya, dan seterusnya. Mughirah bin Syu'bah. Begitu pula Abu Sufyan, Sakhr bin Harb yang masuk Islam ketika Fatu Makkah. Abu Sufyan yang tadi yang musyrik masuk Islam, diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Mughirah bin Syu'bah dan Abu Sufyan, Sakhr bin Harb untuk menghancurkan Lat. Ya, yang ada di yaitu di Nakhlah, ya, atau di la haula wala quwwata billah, ada di Taif, ya, Lata ada di Taif, ya. Yang Nakhlah di dekat Mekah adalah Uzza. Lata yang ada di Taif. Diutuslah dua orang sahabat ini, fahadamaha, keduanya menghancurkannya, wa ja'ala makanaha masjidan di Taif. Keduanya menggantikan tempat berhala tersebut, diganti dirobohkan dan diganti didirikan masjid di sana, Masjid Taif. Ini tentang Lata dan Uzza. Kemudian tentang Manat, ya, disebutkan oleh Ibnu Ishaq, Manat adalah milik kabilah Aus dan Khazraj di Madinah, ya, dan orang-orang yang memeluk hal tersebut juga di sekitaran Madinah. Kemudian tabata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilaiha Abu Sufyan, Sakhr bin Harb. Nabi mengutus Abu Sufyan, Sakhr bin Harb, fahadamaha, dan dia menghancurkannya. Wa yuqal, dan disebut ada sahabat lain yaitu Ali bin Abi Thalib, disebut bukan Abu Sufyan tetapi Ali bin Abi Thalib. Khilaf tentang terkait siapa yang menghancurkan mana. Syahidnya adalah halal ini 3 berhala di antara sekian banyak berhala yang ada pada mereka, bukan berarti hanya 3 ini. Ada Dzul Khulasah milik kabilah Daus, ada yang disebut Riyam, ada yang disebut yang lain-lainnya, ya. Begitu pula Hubal, Hubal juga berhala mereka, dan banyak lagi. Dan Rasulullah SAW menghancurkan ratusan di sekitaran Ka'bah dengan tangan beliau, dan juga dibantu oleh para sahabat. Baik yang di luar Ka'bah maupun yang di dalam Ka'bah. Dan sebagian mereka membaca Waqad ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Telah datang kebenaran dan sirna kebatilan. Dan Rasulullah SAW juga menghancurkan dengan tangannya yang mulia berhala-berhala tersebut. Ini semua adalah bentuk tahqiq, wujud dan perealisasian tahqiq ubudiyatillah, penghambaan diri, pengesaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, seorang muslim mencintai apa yang Allah cintai dan membenci apa yang Allah benci. Dan hal yang paling tidak Allah ridhai dan Allah benci adalah kesyirikan. Maka Allah mengatakan wala yarda li'ibadihi al-kufr. Allah tidak pernah ridha kekufuran bagi hamba-hambanya. Jadi kita lanjutkan ayat setelahnya. Alakumuz dzakaru wa lahul untha. Dan ini mirip dengan ayat yang pernah kita bahas, ya. Juga di akhir-akhir surat At-Tur, ya. Ketika pernah kita bahas
Am lahul banatu wa lakumul banun. Ya. Apakah Allah dianggap memiliki punya anak-anak perempuan, sementara kalian hanya laki-laki? Ya. Maka di ayat di sini disebut, Allah juga mengingatkan, alakumuz dzakaru wa lahul untha. Apakah kalian hanya rela memiliki anak laki-laki, sementara anak-anak perempuan kalian nisbatkan kepada Allah? Ini maknanya. Walahul untha yakni walillah. Kata Syekh Sa'di, ataj'aluna lillahil banat? Apa kalian menjadikan putri-putri itu untuk Allah? Walakumul banun, anak putra untuk kalian? Ini pengingkaran dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka menganggap para malaikat itu putri-putrinya Allah. Ini orang-orang jahiliyah. Tilka idzan qismatun dhiza. Kalau begitu itu adalah pembagian yang tidak adil. yakni menisbatkan anak laki-laki untuk mereka sendiri, anak-anak putri yang mereka tidak rela dinisbatkan kepada Allah. Kata Syekh Utsaimin ta'ala, alakumuz dzakaru wa lahul untha, yakni ataj'aluna lakumuz dzukur, apakah kalian menjadikan anak-anak putra hanya untuk kalian? Karena mereka di masa jahiliyah, mereka ketika lahir anak-anak putri, wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim, pernah kita bahas. Ketika diberitahukan kepada mereka lahir anak perempuan, menghitam wajahnya menahan marah, ya. Ayum sukuhu ala hunin am yadusu fit turab. Apakah akan mereka tetap pertahankan hidup tapi menahan malu, terhina, ataukah dia akan menguburkan putrinya hidup-hidup? Dan itu juga yang Allah sebutkan dalam ayat yang lain, wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Tatkala anak-anak putri yang dikubur hidup-hidup, kelak nanti mereka akan ditanya atas dosa apa mereka dikubur hidup-hidup, ya. Yakni demikian terkait dengan orang-orang masa jahiliyah, mereka sangat merendahkan yang namanya para wanita, dan mereka menganggap mereka hanya merepotkan dan semisalnya, karena tidak bisa sekuat laki-laki dalam bekerja, tidak bisa menambah jumlah pasukan mereka, tidak menambah kekuatan kabilah kepala suku mereka, tetapi semakin menambah beban, kerepotan, dan seterusnya. Mereka tidak terima dengan anak-anak putri, ya, malu, ya, dan yang semisal. Tetapi mereka menganggap malaikat-malaikat itu merupakan putri-putrinya Allah. Dan ini juga menunjukkan bahwasanya orang-orang musyrikin dahulu itu percaya dengan adanya Allah, percaya dengan adanya malaikat. Ya. Tapi dalam beberapa sebagian pokok-pokok keimanan mereka melanggarnya, seperti mensekutukan Allah, menyekutukan Allah dalam ibadah, seperti mendustakan hari pembalasan, hari akhir setelah mati akan dibangkitkan, mereka tidak percaya. Dan beberapa hal dari pokok-pokok keimanan. Tapi sebagian dari pokok-pokok keimanan ada yang mereka yakini, seperti malaikat mereka percaya, dan seterusnya, tapi dengan keimanan yang salah. Termasuk dalam hal ini, yaitu mereka menganggap malaikat-malaikat itu merupakan anak-anaknya Allah, putri-putrinya Allah. Seperti Allah katakan, wa ja'alul malaikata alladzina hum ibadur rahmani inatha. Dan mereka, orang-orang musyrikin itu menjadikan para malaikat yang mereka merupakan hamba-hamba Ar-Rahman, ya, sebagai wanita. Dianggap putri-putri. Malaikat itu semuanya perempuan. Dan mereka dianggap banatullah, putri-putrinya Allah. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Maha suci Allah dari segala apa yang mereka persekutukan, dan dari apa amma yasifun, dan dari segala apa yang mereka sifati. Maka Allah katakan, tilka idzan qismatun dhiza. Ai zalimah jairah, kata Syekh Sa'di. Kalau begitu itu adalah pembagian yang tidak adil, yang seenaknya, semenang-menang, yang zalim, ya. Bagaimana yakni kalian lebih mengutamakan sesuatu? Karena laki-laki diperuntukkan untuk makhluk, sementara terhadap Khalik kalian sifati dengan sifat yang buruk yang kalian sendiri tidak mau, tidak rela. Ya, hal tersebut, ya. Kemudian Allah mengatakan, in hiya illa asma'un sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Ai kata Syekh Sa'di, min hujjah, min sultan ai min hujjah wa burhan ala sihhati madhhabikum. In hiya, tidaklah berhala-berhala itu kecuali nama-nama yang kalian beri nama sendiri. Antum wa aba'ukum, kalian dan bapak moyang kalian dulu. Ma anzalallahu biha min sultan, Allah tidak menurunkan tentangnya sultan. Aslinya sultan kekuasaan.
Tapi yang dimaksud adalah Allah tidak menurunkan hujjah, yakni bukti, hujjah tentang sesembahan-sesembahan tersebut. Kalau itu memang berhak disembah, diibadahi, ma anzalallahu biha min sultan, yakni Allah ma anzalallahu biha min hujjah wa burhan. Allah tidak menurunkan satupun dalil yang menunjukkan benarnya kepercayaan kalian itu. Wa kullu amrin ma anzalallahu bihi min sultan fa huwa batil fasid. Dan setiap perkara yang tidak Allah turunkan padanya dalil, ya, maka itu fa huwa batil fasid, maka adalah ibadah yang batil dan rusak. La yuttaqad dinan, dan tidak boleh dianggap sebagai dipeluk sebagai agama. Wa hum fi anfusihim laisu bimuttabi'ina li burhan. Maka mereka akhirnya tidak mengikuti dalil. Ya tayaqqanu nabi, yang mereka yakini ma zahabu ilaih, atas apa yang mereka yakini, yakni atas apa yang mereka percayai. Kepercayaan mereka itu tidak di atas keyakinan, tidak di atas dalil, ya. Dan ini juga menunjukkan bahwasanya ibadah itu tauqifiyah, harus mengikuti dalil. Berbeda dengan perkara dunia yang sering dan kita ingatkan berulang kali tentang kaidah ini. Bahwasanya perkara-perkara dunia itu hukum asalnya mubah, ibah, kecuali yang Allah haramkan. Maka tidak perlu dalil. Apa dalilnya makan tempe? Apa dalilnya makan kerupuk? Tidak butuh. Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Allah menciptakan untuk kalian semua yang ada di muka bumi. Selama tidak ada dalil yang mengharamkannya, maka silahkan dimakan. Tapi kalau ibadah, apa dalilnya sholat maghrib 3 rakaat? Harus ada, pasti ada. Apa dalilnya Al-Fatihah dibaca saat berdiri? Ada hadisnya. Kenapa tawaf? Ya 7 kali putaran. Kenapa begini, kenapa begitu? Ibadah semua ada dalil padanya. Berbeda dengan perkara yakni dunia. Sementara mereka meyakini, memeluk keyakinan mereka ini, mempersembahkan sesajen-sesajen dan yaitu mengagungkan sesembahan berhala-berhala mereka, ta'abbudan, dalam rangka ibadah, ritual. Maka butuh dalil. Dan Allah nyatakan ma anzalallahu biha min sultan. Tidak Allah turunkan satupun dalil tentangnya. Tidak tentang Lata, tidak tentang Uzza, tidak tentang Manat, tentang ibadah kalian tidak disebutkan sama sekali. Menunjukkan kebatilannya. Walaqad ja'ahum min rabbihimul huda. Dan sungguh telah datang kepada mereka petunjuk dari Rabb mereka. Ai alladzi yurshiduhum fi babit tauhid wan nubuwah wa jami'ul matalib alladzi yahtaju ilaihi al-ibad. Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kepada mereka, ya, telah mengutus seseorang yang menyampaikan kepada mereka petunjuk dari sisi Rabb mereka. Wahyu, ya, bagaimana tentang ibadah yang benar, dan tauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dan ibadah yang benar Allah ridai, dan mana-mana yang buruk. Maka Allah Subhanahu wa taala juga menunjukkan dengan hal ini ala qaulihim dzannul fasid, bahwasanya ibadah yang didasari di atas dzan, ya, sebagaimana nanti akan disebutkan di ayat yang setelahnya, adalah ibadah yang tidak benar. Wa ma tahwahu anfusuhum, wa ma tahwal anfus, seperti yang disebut juga mengikuti hawa nafsu. Terjadilah kesyirikan, kebid'ahan, dan berbagai macam dari ibadah yang tidak Allah ridai. Insyaallah kita cukupkan sekian untuk pertemuan kali ini. Insyaallah kita lanjutkan di pekan yang akan datang. Wallahu taala alam shawab. Sallallahu alaihi wa sallam. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.